Selamat siang, sahabat-sahabat, rekan-rekan dimanapun Anda berada, mahasiswa Universitas Atmajaya, ataupun sahabat-sahabatku mahasiswa atau siapapun yang berada atau melihat YouTube kami. Pada siang hari ini, Universitas Atmajaya Jakarta menyelenggarakan acara dengan topik Karir Outlook bersama salah satu alumni program studi ekonomi pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Jakarta, yaitu Mas Ilham Hasura Maulana, Sarjana Ekonomi, Master of Economic Development, yang hari ini sudah hadir. Selamat siang, Mas Ilham. Ya, selamat siang Pak Susilo. Apa kabar, Mas? Iya Pak, baik Pak. Lama tak berjumpa ya Pak ya. Ya, di antara kesibukannya beliau sekarang pastinya di kantor Kementerian Perekonomian Republik Indonesia, koordinator Kementerian Keuangan Perekonomian Indonesia, akan berbincang-bincang terkait dengan pengalaman beliau selama kuliah di Atmajaya, pengalaman berorganisasi, kemudian juga pengalaman kerjanya. Nanti Mas Ilham juga akan menyajikan topik yang sedang hangat yang terkait dengan percepatan pembangunan untuk pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19. Ada baiknya saya kenalkan dulu siapa Mas Ilham. Beliau lahir di Sleman ya Mas ya? Sleman betul? Pada tanggal 31 Juli 1992. Wah, bentar lagi ulang tahun nih, bulan Juli. Ya. Beliau Mas Ilham, mungkin kalau beliau kelihatan tua ya, Mas Ilham gitu aja. Ini menamatkan SD-nya di Betis, Kota Jogja, kemudian SMP Negeri 5 di Jakarta, SMA Negeri 4 di Jakarta. Kemudian tahun 2011 sampai 2015 beliau studi di program studi ekonomi pembangunan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya Jakarta. Lulus tahun 2005, break sebentar. Saya ingat selama break itu kelihatannya membantu saya riset atau membantu juga di kegiatan IC Jakarta. Yang kebetulan saya sebagai sekretaris. Kemudian tahun 2016 sampai 2018 itu Mas Ilham mengambil program magister di Magister Ekonomika Pembangunan UGM Jakarta. Nah, kemudian lulus, tidak lama kemudian ikut tes calon pegawai negeri. Akhirnya dari ribuan pelamar, Mas Ilham lolos. Berapa orang Mas yang diterima untuk yang posisi yang Mas Ilham? Kalau di posisi saya dari 6 diterima 2 Pak. Diterima 2 ya? Ya, cuma 2 Pak. Dari ribuan pendaftar ya, pelamar ya? Ya sampai ribuan Pak, kalau di posisi saya 245. Oh, tahunnya itu ya? Ya, kalau total ribuan Pak ya. Iya, nah iya, oke. Pokoknya 245 terus sampai 2 lolos. Dan ranking 1 ya Mas ya? Ya, betul Pak. Nah, puji Tuhan ranking 1 lolos. Baik, mungkin Mas Ilham juga menambahkan sebelum bekerja ini punya pengalaman-pengalaman lain, sebelum bekerja di Kementerian Perekonomian Republik Indonesia ini Mas. Silakan. Terima kasih atas waktunya Pak Susilo dan terima kasih atas kesempatannya. Lama tidak menyapa, tidak bertemu juga. Saya sapa dulu, selamat siang teman-teman semuanya, alumni, baik alumni maupun mahasiswa yang masih aktif. Semoga tetap sehat dan jaga jarak dan patuhi protokol COVID-19. Pak Susilo, mungkin saya juga minta maaf dulu sebelumnya karena saya juga udah bilang kemarin sama Pak Susilo bahwa waktu saya terbatas dan ini saya juga berada di kantor. Jadi untuk sesuai dengan temanya Pak, jadi kita memang sedang melakukan percepatan pembangunan salah satu alternatif atau salah satu koridor selain juga kebijakan fiskal dan moneter. Oke. Ya gitu Pak.
Jadi Pak, sebelum kita mulai jadi kepada intinya mungkin ada sedikit pengantar. Saya dulu itu eh, di Universitas Atmajaya itu aktif juga sebagai ketua himpunan mahasiswa prodi ilmu Oh, ya, ya. ya, ya. Itu bersama dulu masih ada itu teman-teman saya seperti Mas Firman di Senat, kemudian Mas HB, kemudian ada teman-teman yang lain Pak. Nah kemudian di samping itu saya juga dulu sempat mengabdi di Atmajaya menjadi asisten laboratorium Fakultas Ekonomi selama 1 tahun atau 2 tahun kalau nggak salah, saya sampai lupa Pak. Begitu. Nah kemudian setelah lulus Pak, saya sempat bantu Pak Susilo juga kan untuk ISEI di ISEI. Kemudian Ya, ya. Pak Susilo juga ditawarkan untuk menjadi asisten profesor Pak Profesor Edi Suwandi Hamid. Wah itu saya sangat-sangat berterima kasih Pak. Di situ itu saya memiliki pengalaman yang sangat luar biasa, di mana kita harus belajar untuk bekerja di bawah tekanan, kemudian juga untuk multitasking, dan saya rasa itu sangat berguna bagi saya sekarang saat bekerja benar-benar tanda kutip mengurus negara. Karena memang betul Pak, di sini tekanannya sangat besar, kemudian juga tuntutan-tuntutan untuk menyelesaikan pekerjaan secara cepat membuat kita harus bisa bekerja secara multitasking. Bahkan tidak jarang di sini juga, apalagi zaman-zaman Zoom seperti ini Pak, ada satu waktu yang harus mendengarkan 2 rapat sekaligus dan harus benar-benar mengerti apa yang dibicarakan pada rapat tersebut untuk mengambil tindakan-tindakan atau mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk percepatan pembangunan. Nah, setelah itu saya juga ditawari oleh Profesor Edi Suwandi waktu itu Pak untuk menjadi tenaga ahli di Parangporo Projo atau di Dewan Penasehat Gubernur DIY daerah istimewa Jakarta. Itu tidak lama Pak, waktu itu hanya 1 tahun. Kemudian setelah itu pindah atau masuk lolos PNS di Kementerian Koordinator Perekonomian ini Pak. Begitu juga sekarang di Kementerian Koordinator Perekonomian ini saya menduduki dua jabatan begitu Pak, mungkin kalau bisa dibilang. Itu yang pertama adalah analis perekonomian Pak pada Kedeputian Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian. Dan pertengahan tahun kemarin atau akhir tahun ya, tepatnya September atau Oktober begitu, saya diminta ikut bergabung menjadi Project Management Officer PMO atau PMO untuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas. Nah, nanti mungkin saya akan lebih banyak bercerita mengenai pembangunan melalui KPPIP ini, Pak. Begitu, Pak. Oke. Oke, Mas, kalau Anda bisa deskripsikan secara singkat, jelaskan secara singkat, pekerjaan saudara di kantor Kementerian Perekonomian itu apa saja? Dan istilahnya apakah ekonom atau analis apa atau apa ini di sana ini? Betul. Jadi seperti yang saya bilang tadi Pak, ternyata memang kita itu dituntut dalam pekerjaan ini untuk sense kepada permasalahan itu tinggi Pak. Jadi kita ini diminta untuk cari masalah Pak. Jadi masalah pembangunan itu apa, kemudian bagaimana kalau kita dulu belajar mengenai ekonomi regional kan ada pembangunan di suatu daerah, kemudian ada growth pool kemudian akan membangun suatu daerah baru dan seperti itu. Nah, yang kita inginkan adalah hal tersebut, Pak. Jadi sebenarnya bagaimana kita mengembangkan suatu daerah, seperti contohnya sekarang ada Peraturan Presiden Nomor 79 2019 dan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019. Itu adalah salah satu pekerjaan kami di sini untuk mengembangkan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Itu seperti itu, Pak. Di samping Anda terus mencari masalah, juga harus mencari solusinya ya, saja ya. Betul. Jadi langsung betul. Jadi kita ketika menemukan suatu masalah, kemudian diminta untuk mengkoordinasikan. Nah, sekarang kalau saya kepada pihak-pihak baik itu kementerian, lembaga maupun Nah, dari sekarang sudah punya pengalaman kerja,
sejauh mana pengalaman ilmu atau pengalaman belajar di bangku kuliah di program studi ekonomi pembangunan ini sejauh ini mampu atau menjadi senjata saudara dalam bekerja ini? Tentu Pak, tentu. Kalau untuk di bidang atau di field saya untuk bekerja pada tataran ini, tentu ilmu-ilmu teori maupun praktek maupun penelitian-penelitian yang dilakukan semasa kuliah dulu itu sangat-sangat berpengaruh Pak. Karena itu sangat membantu bagaimana saya menyambungkan antara permasalahan dengan solusi. Ya, jadi ketika ada permasalahan, misalkan permasalahan untuk pembangunan, pendanaan, kemudian bagaimana solusinya, itu sebenarnya sangat bermanfaat ilmu-ilmu yang ada di perkuliahan dulu. Contoh misalkan ketika kita menyeleksi program strategis nasional itu harus visibility. Kalau kita dulu nggak belajar apa itu FBC, apa itu benefit cost ratio, itu pasti akan sangat bingung Pak. Itu menurut saya seperti itu Pak. Itu baru ini ya Pak, baru teori dan ilmu-ilmu eksaknya, belum yang lain. Contoh kalau saya ingat sekali dulu pertama kali kuliah itu Pak Andreas Sukamto selalu bilang semangat belajar. Orang tua kalian kan peras keringat, kristalisasi keringat di daerah, masa kalian liburan jangka panjang, harus semangat. Nah, di situ saya ada nilai-nilai lain, bukan hanya teori pelajaran yang diajarkan, tapi semangat kita untuk menyelesaikan masalah, semangat kita untuk terus membangun diri sendiri, itu menurut saya sangat berguna Pak. Oke. Baik rekan-rekan semua yang kebetulan nonton live lewat YouTube ini, Mas Ilham ini salah satu alumni program studi ekonomi pembangunan FEB UAJY yang satu-satunya ya bekerja di Kementerian Perekonomian, yang berprofesi mirip seperti Mas Ilham cukup banyak. Saya lihat alumni ada di Bapeda DIY ya, Bapeda provinsi yang lain, kemudian Bapeda di kabupaten mana itu cukup banyak. Mereka yang kembali ke daerahnya biasanya pada beberapa tahun lalu tiap tahun ada rekrutmen apa itu CPNS itu biasanya sebagian besar lolos, yang kemudian bekerja sebagai semacam analis atau ekonomi ya, pembangunan di daerah, baik di kantor perekonomian di daerah, biasanya di sekretariat daerah ya, atau Bapeda daerah, juga yang di BPS, Pusat Daerah. Tapi Mas Ilham ini baru satu-satunya di Kementerian Perekonomian dari alumni Prodi Ekonomi Pembangunan FEB. Baik Mas, sekarang waktu Anda, monggo Anda presentasikan topik yang sudah Anda siapkan terkait dengan kecepatan pemulihan pembangunan ini, terutama di daerah ya atau di Indonesia ini bagaimana? Monggo Mas. Terima kasih Pak Susilo atas waktunya. Mohon izin untuk mempresentasikan sedikit ya ilmu yang pekerjaan yang saya jalankan. Sebentar, saya share screen. Sudah masuk di YouTube? Oh ya. Jadi untuk sekarang ini saya mencoba untuk mempresentasikan percepatan pembangunan untuk pemulihan ekonomi terdampak pandemi COVID-19. Jadi begini Pak, pertama kita coba untuk paparkan dulu bagaimana dampak domino pandemi COVID-19 ini terhadap perekonomian. Jadi pertama dulu penyebaran COVID ini bersifat cepat dan mudah dan belum ditemukan vaksin dan obat menjadi salah satu penyebab potensi krisis kesehatan. Kemudian daripada itu selebihnya kemudian dibuat sebuah kebijakan sosial untuk membatasi pergerakan, membatasi sosial atau jarak antar manusia. Karena yang kita tahu dalam pembatasan itu bertujuan untuk mengurangi resiko penyebaran dari virus itu sendiri. Permasalahannya adalah di Indonesia ini masih banyak mengacu
atau masih banyak menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi konvensional yang membutuhkan tatap muka dan membutuhkan pergerakan secara masif. Nah, salah satunya dalam kaidah keuangan hal tersebut tentu akan berakibat negatif karena pembatasan pergerakan ini pasti akan mengurangi probabilitas dari perusahaan, kemudian juga akan mengurangi kemauan investor untuk berinvestasi karena semua pergerakan perekonomian itu kemudian dibatasi dan pasti akan mengurangi kemampuan produksi dari sebuah perusahaan. Belum lagi di sektor-sektor real yang secara informal yang kita tahu banyak warga yang bekerja secara informal di bawah yang tidak tercover oleh perhitungan-perhitungan ini. Pada akhirnya ini akan menyebabkan perekonomian lesu, menurun, dan kita lihat mungkin akan menurun tajam di konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga yang menurun ini pasti akan berakibat domino kepada yang lain, misalkan karena konsumsi yang menurun, permintaan menurun, kemudian produksi juga pasti akan mengikuti, apalagi ekspor impor dan akan berkontraksi. Kemudian Pak, seperti yang kita tahu kemarin pandemi ini berdampak relatif besar terhadap perekonomian. Seperti pada kuartal 1 tahun 2019 kalau kita bandingkan, itu kuartal 1 tahun 2020 pertumbuhan ekonomi hanya 2,97%. Padahal di kuartal 1 tahun 2019 perekonomian kita tumbuh 5%. Bahkan kalau kita lihat pada pertumbuhan di kuartal 4 tahun 2019, kita masih di 4,9%. Nah, yang terdampak seperti ini ternyata bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara di dunia. Bahkan ada Eropa, Tiongkok, dan Singapura yang tanda kutip merupakan negara maju, tapi mengalami juga pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 tahun 2020 yang minus. Bahkan si Tiongkok sampai minus 6,8%. Kalau dilihat dari pertumbuhan dari CIGX dan M-nya, kita lihat sangat kecil sekali kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun 2019. Untuk investasi menurun tajam dari 5% menjadi 1,7%, dan seterusnya itu bisa kita baca di situ. Tapi yang jelas di sini saya ingin mengatakan bahwa perekonomian ini terdampak negatif oleh pandemi tersebut, sehingga kita perlu untuk membuat sebuah kebijakan yang bisa bersinergi dan cepat untuk direspon oleh pasar. Nah, di sini intervensi langsung fiskal dan moneter dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Seperti yang kita tahu, program pemulihan ekonomi nasional yang dinaungi oleh peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2020 itu ada insentif pajak bagi korporasi, kemudian subsidi bunga bagi UMKM, dan seterusnya, yang itu dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan melalui kebijakan fiskal. Dan baru kemarin kita juga tahu semua mengikuti bahwa rapat Gubernur Bank Indonesia itu menyatakan bahwa 7 days repo rate itu turun menjadi 4%. Dan mungkin ini bisa dikoreksi nanti oleh Pak Susilo. Yang kami tahu itu adalah 7 days repo rate yang paling rendah selama ini gitu ya. Kemudian di sisi lain kita juga berusaha untuk membangun atau percepatan pembangunan infrastruktur, di mana ini diharapkan pada akhirnya nanti akan menambah atau mempertahankan atau mengurangi dampak dari pandemi ini terhadap perekonomian melalui jalan pembukaan lapangan kerja baru. Kenapa? Karena pembangunan infrastruktur yang kita tahu akan mendorong investasi sektor real, kemudian juga pada akhirnya akan kontribusi multiplier efek terhadap PDB. Nah, selanjutnya arahan untuk tetap melanjutkan pembangunan yang bersifat strategis untuk menanggulangi pandemi ini itu sudah disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada rapat terbatas atau ratas tanggal 29 Mei 2020. Artinya
bahwa kita di sisi pemerintah tetap mengikuti arahan dari Presiden dan memiliki landasan-landasan untuk bergerak. Seperti itu. Apa pentingnya dari kebijakan pembangunan infrastruktur ini, Pak? Kalau tadi kita bilang bahwa Presiden memberikan arahan untuk tetap melanjutkan pembangunan yang bersifat strategis, itu pasti akan mengacu kepada proyek strategis nasional yang sekarang dinaungi dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018, perubahan terakhir dari Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016. Di sana ada 223 proyek yang bersifat strategis dan harus diselesaikan dengan cepat. Dan kemarin kita baru saja menerima 245 usulan PSN dan sudah kita evaluasi bersama dan akhirnya didapatkan 91 PSN yang masuk dan menambah dari daftar PSN sebelumnya. Di mana daftar itu kami rasa akan sangat berdampak langsung kepada masyarakat dan juga berdampak langsung terhadap perekonomian. Nah, ini baru sementara, Pak, baru sementara bahwa nantinya kemungkinan itu akan ada 200-an proyek dan 9 program, di mana proyek dan program ini tersebar di seluruh Indonesia dengan sumber pembiayaan dengan nilai investasi mencapai 4.000 triliun dan porsi swasta itu lebih besar dan sangat besar ya memang daripada APBN dan BUMN. Nah, di sini investasi swasta inilah yang kita harapkan mampu untuk mendorong pembangunan dan memiliki daya ungkit yang besar terhadap perekonomian. Selain itu, kita juga punya APBN sebesar 6% dari 4.000 T itu, yang Bapak Presiden baru kemarin ini juga mengarahkan untuk segera dibelanjakan, segera digunakan agar uang beredar di masyarakat naik dan perekonomian mulai menggeliat kembali. Nah, ini untuk bahan ini memang belum dipaparkan dimanapun, Pak. Jadi mungkin ini baru pertama kali dan saya rasa semoga dapat berguna bagi teman-teman semuanya. Kemudian selanjutnya ini adalah pengembangan koridor ekonomi di Pantura Jawa. Jadi kita berusaha untuk memberikan percepatan pembangunan di koridor utara Jawa terutama, di mana koridor utara Jawa itu sangat pas dan sangat strategis untuk membangun kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus, di mana kemarin Presiden juga mengarahkan ke kawasan industri Batang untuk dipercepat, dan ada banyak kawasan industri lain, contohnya kawasan industri Kendal, kemudian Brebes, dan lain sebagainya. Di sini diharapkan kawasan-kawasan industri ini dapat memberikan dampak yang besar juga kepada perekonomian masyarakat terutama. Kemudian kita tahu bahwa secara total koridor Pantura Jawa itu menyumbang 38,7% terhadap total PDB nasional, dan secara total koridor Pantura Jawa juga menyumbang 53% terhadap total sektor industri nasional. Artinya di koridor utara Jawa ini sangat penting untuk dikembangkan. Salah satunya untuk mendorong kawasan peruntukan industri, kemudian juga mempertahankan daya saing, connectivity supply chain, dan value supply chain, serta untuk mencukupi dari permintaan domestik maupun internasional. Kemudian kita juga sedang mengembangkan konsep super hub untuk IKN di Kalimantan Timur, dan juga untuk nanti ada Bali Nusa Tenggara untuk yang wisata.
Nah, untuk yang di Kalimantan Timur sendiri ini adalah IKN sebagai pusat research and development dengan inkubator inovasi bidang teknologi dan energi. Di sini Amazon untuk Indonesia bersedia investasi 2,5 miliar, sedangkan konektivitas dan peluang yang ingin kita kembangkan yaitu perancangan smart teknologi untuk IKN, kemudian juga meningkatkan Kalimantan Timur sebagai lumbung energi nasional dan juga sustainable smart city. Selanjutnya ini Bali sama kita ingin mengembangkan super hub di Bali. Ini baru rencana semua ya Pak ya, jadi belum ada dokumen resminya karena ini baru rencana garis besarnya kita seperti apa, nanti yang disetujui seperti apa mungkin saja akan berbeda. Koridor Sulawesi Utara juga ada untuk agroindustri, perikanan, dan pariwisata. Saya agak cepat aja Pak, mungkin untuk jalan tol Trans Sumatera yang kemarin sempat dirataskan oleh Bapak Presiden, diestimasikan ini akan memiliki multiplier efek terhadap PDB 2-3 kali. Kontribusi peningkatan PDB setidaknya 900 sampai 1.400 triliun. Sedangkan penyerapan tenaga kerja untuk jalan tol Trans Sumatera sendiri ini diperkirakan akan menyerap sebanyak 24.738 triliun dan diestimasi akan memberdayakan 295.737 lapangan kerja secara langsung untuk keseluruhan 18 ruas sampai dengan 2024. Memang ini belum selesai Pak untuk jalan tol Trans Sumatera ini. Kemudian ini sedikit tambahan ya, ada paket stimulus ekonomi untuk sektor transportasi. Ini untuk pesawat, kemudian untuk transportasi lainnya. Misalkan insentif diskon harga aftur sebesar 10% di bandara pada 9 destinasi wisata. Biaya per bulan 88,512 M dan seterusnya. Kemudian juga ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak wabah virus corona, khususnya tentang restitusi PPN untuk dipercepat selama 6 bulan. Artinya di sini juga sedang digalakkan untuk mempercepat atau menggeliatkan kembali perekonomian melalui jalur sektor transportasi, khususnya untuk di sektor transportasi penerbangan. Nah, yang selanjutnya ini untuk total estimasi penyerapan investasi dari 200 proyek ini juga baru perkiraan ya Pak. Jadi nantinya bisa jadi ada 200, bisa lebih, bisa kurang. Karena memang sampai sekarang peraturan presiden untuk perubahan dari peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 itu belum selesai dan masih sedang berproses. Nah, diperkirakan nanti akan ada 2.251 triliun untuk penambahan dari proyek-proyek baru tersebut. Dan diestimasikan penyerapan investasi masih melanjutkan konstruksi setelah tahun 2024 dan estimasi penyerapan program peningkatan penyediaan pangan mencakup 148.000 hektar dan seterusnya. Nah, ini yang poin penting pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan, bahwa nantinya itu ditargetkan penciptaan lapangan kerja PSN direct itu berdasarkan estimasi penyerapan tahun 2020 sampai 2024 adalah sebesar 1.952.396. Ini dengan pendekatan dari saya lupa dari sumbernya dari mana, cuma ini ada rumusnya. Dan kita gunakan rumus itu untuk melakukan pendekatan. Tidak 100% benar, cuma kemungkinan besar dan kita dekati akan menyerap 1.900.000 dari tahun 2020-2024. Artinya selama proyek-proyek ini konstruksi itu sudah menyerap 1.900.000. Sedangkan nanti untuk yang direct dan indirect, langsung dan tidak langsungnya, itu kita menggunakan pendekatan dari Balitbank PUPR tahun 2015
bahwa 1 triliun investasi itu dapat memberi lapangan pekerjaan baik direct maupun indirect sebesar 14.000 man-work. Nah, ini kalau kita lipatkan itu bisa sampai 19 juta seperti yang sudah disampaikan Bapak Menteri Koordinator Perekonomian di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa akan ada 19 juta lapangan pekerjaan baru dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Seperti itu. Kemudian daftar 32 PSN yang selesai di tahun 2018, kita sudah menyelesaikan 32 PSN dan 30 PSN lainnya di tahun 2019. Nah, saya juga ingin menyampaikan Pak bahwa ada selain Super Hub dan juga tadi ada koridor Utara Jawa serta jalan tol Trans Sumatera, kita juga sedang mengembangkan atau menyelesaikan food estate atau program food estate yang kemarin sempat ramai bahwa itu menjadi lead dari Kementerian Pertahanan. Food estate ini kita ada di Kalimantan Tengah dan ini diharapkan dapat memberikan lapangan pekerjaan baru baik itu transmigran maupun juga untuk yang sudah ada di sana. Termasuk nanti bila mana dibutuhkan tambahan pekerja dari Kementerian Pertahanan. Mungkin itu sedikit ini kilas domestik global dan seterusnya. Kita lihat dari ini ya rilis kemarin pagi, ekonomi Cina tumbuh 3%, di mana sebelumnya itu baru hanya diprediksi hanya 2,5%. Kemudian kilas rupiah mengalami sedikit depresiasi di level 14.000. Kemudian ada kilas saham yang cukup mengembirakan, itu menguat 0,44% di level 5.098, dan ada kilas komoditas yang mengindikasikan sudah terjadi pergerakan ekonomi di pasar, yaitu tentang komoditas strategis yang ditandai dengan kenaikan harga beras. Berarti di sini demand beras sudah mulai membaik, kemudian daging ayam, daging sapi, bawang merah, dan bawang putih kita pantau ini sudah mengalami perbaikan peningkatan. Kemudian mungkin itu Pak Sus, pas 20 menit seperti janji saya tadi. Mungkin saya akhiri di sini. Pak Sus, terima kasih. Matur nuwun Mas Ilham atas presentasinya yang sangat informatif dan terkini ya. Ya. Meskipun sebagian memang belum jadi dokumen resmi, belum ada dokumen resminya ya ini, tapi rencana. Ya. Ini sampai dengan tahun 2024 ya Mas kira-kira ya. Ya, betul Pak. Nanti kalau ditanya kapan ini bisa dipastikan ya setelah peraturan presiden, perubahan dari peraturan presiden nomor 56 tahun 2018 itu baru ini bisa dipakai. Baik. Jadi ada dari yang catatan saya ini ada sekitar nanti antara tahun 2020 sampai 2004 nih. Kalau segala satunya lancar, rencananya adalah ada 200 proyek ya. Ya, kira-kira seperti itu Pak. Ya, yang akan dikerjakan oleh pemerintah pusat. Itu saja kita akan melibatkan pemerintah daerah dan swasta yang berminat. Betul. Karena tidak mungkin semuanya ini ditanggung oleh pemerintah dengan keterbatasan dana. Tadi yang saya lihat memang pemerintah fokusnya adalah untuk proyek-proyek yang sifatnya infrastruktur publik, yang seperti jalan tol, bendungan, bandara, pelabuhan, juga tadi itu proyek yang mendukung perekonomian, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan sebagainya. Yang di mana proyek-proyek tadi biasanya ini ciri khasnya adalah padat karya. Boleh Mas Ilham ya? Ya. Multiplier efeknya besar. Di satu proyek, misalnya bendungan itu melibatkan semua aktivitas ekonomi yang lain terlibat. Kemudian juga memang ini sifatnya nanti jangka panjang. Artinya kemanfaatan dari ekonominya ini tidak saat saja, tapi juga jangka panjang. Seperti bendungan itu kan
untuk mencegah banjir, jangka pendek, jangka panjangnya pengembangan pariwisata, pengembangan perikanan dan sebagainya. Nah, Mas Ilham ini, kalau saya cek dari YouTube ini belum ada yang bertanya nih, tapi setidaknya tadi ada yang apresiasi Mas Mustas Ali dari Ponorogo yang hadir. Mas Ali. Ya, saya mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya akan bertanya Mas Ilham ini. Kira-kira gimana nih dengan kondisi COVID sekarang ini? Kita ketahui pemerintahan duitnya ini terserap ini, bahkan sampai mengeluarkan surat utang negara dan sebagainya. Di samping ini, proyek ini juga nanti kalau direalisasikan butuh dana besar. Ini bagaimana nih dengan pendanaannya nih Mas, kira-kira kalau jauh Mas Ilham tahu? Ya, betul Pak. Jadi khusus untuk proyek, jadi untuk proyek pembangunan itu kan dibagi dua Pak. Yang satu adalah proyek-proyek reguler dan yang satu ini adalah proyek strategis. Nah, proyek strategis nasional ini memang sudah disiapkan dananya untuk mendukung investasi-investasi untuk masuk dan bersedia untuk membangun proyek-proyek tersebut. Contoh misalkan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha. Di sana pemerintah itu hanya menyediakan atau menyiapkan viability gap fund-nya, atau ada gap antara berapa nilai proyek, kemudian berapa yang harus disediakan, swasta kemudian menyediakan berapa, dan sisanya itu oleh pemerintah. Jadi tidak terlalu memberatkan pemerintah, Pak. Itu pertama. Yang kedua, memang ada arahan dari Bapak Presiden untuk proyek strategis nasional ini tetap dijalankan sebagaimana rencana awal di tengah kondisi yang seperti ini. Jadi kita tetap confidence dan yakin kita bisa menyelesaikan program strategis nasional ini, walaupun memang untuk beberapa anggaran di kementerian mengalami restrukturisasi akibat pemotongan dalam keadaan pandemi ini, Pak. Cuman memang untuk beberapa yang sangat-sangat bersifat prioritas dari PSN ini memang diutamakan dan tidak mengalami gangguan untuk penyediaan anggarannya, Pak. Dan kita lihat tadi juga untuk anggaran kan memang untuk APBN itu sangat kecil, Pak, hanya 6%. Hanya 6%, tapi ada penugasan-penugasan BUMN dan juga ada investasi swasta yang masuk. Nah, jadi untuk yang APBN ini hanya untuk istilahnya untuk memancing, Pak, untuk memancing dari swasta itu untuk masuk berinvestasi. Mungkin seperti itu, Pak, jawabannya. Baik, Mas. Jadi memang dalam proyek-proyek strategis nasional ini tentu saja beban anggarannya tidak dipikul oleh pemerintah sendiri ya, tapi juga kita mengajak swasta. Apakah swasta domestik dan asing juga bisa nih, Mas? Bisa. Oh, bisa. Nah, jadi kita sedang mengembangkan, kalau untuk pendanaan ini kita sedang mengembangkan berbagai inovasi pendanaan, Pak, selain PPP atau KPBU itu tadi, kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ada juga HPT, hak pengelolaan terbatas, kita sedang kembangkan walaupun belum kita gunakan, karena kita masih mencoba untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana ini bisa diterapkan di Indonesia. Misalkan kayak HPT atau LCS ini, Pak, ini misalkan ada satu bandara, misalkan katakanlah Bandara Soekarno-Hatta, itu kemudian diberikan hak kelola kepada badan lain, misalkan Changi Airport untuk mengelola Soekarno-Hatta ini, misalkan, Pak. Kemudian uang yang dibayarkan di muka oleh Changi ini kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur sejenis di tempat lain. Contohkan untuk membangun bandara di Labuan Bajo untuk mendukung pariwisata. Nah, ini adalah salah satu contoh creative financing yang kita sedang kembangkan. Ada lagi land value capture nanti yang kita kembangkan, Pak. Land value capture ini konsepnya adalah misalkan ada pembangunan di suatu daerah. Nah, kita coba tabulasi berapa perusahaan, berapa swasta yang ada di daerah tersebut yang akan mengalami dampak positif akibat pembangunan. Katakanlah jalan kita perlebar, kita perbaiki, itu kemudian berapa kira-kira persentase kenaikan probabilitas yang akan mereka dapatkan, dan mereka harus
mereka diminta, bukan harus mereka diminta untuk membayar di muka. Nah, ini salah satu cara-cara creative financing yang sedang kita kembangkan, Pak. Jadi bukan hanya kemudian melulu membebani APBN, tidak seperti itu. Oke, Mas, terima kasih penjelasan yang sangat lengkap, detail. Mungkin kita agak tarik di luar sedikit dari topik kita, Mas, terkait. Kalau lihat apa yang dipresentasikan Mas Ilham ini, kalau dikaitkan ditarik masa lalu pada saat kuliah, Mas Ilham, ini kan sejauh saya pahami ada mata kuliah ekonomika pembangunan pasti nih ya. Ekonomika regional, ya, Pak. Evaluasi proyek, yes. Ada atau ini juga? Pasti masuk. Iya. Studi kelayaan proyek. Wah, itu sangat masuk, Pak. Keuangan sangat saya perlukan. Ya. Gimana nih? Memahami ini juga kalau Anda coba flashback kembali pada duduk bangku kuliah S1 maupun S2 ini, link keterkaitan antara ilmu yang Anda pelajari dengan apa yang saudara tekuni ini sekarang? Ya, tentu sangat berhubungan, Pak, kalau saya bilang ya. Karena seperti tadi yang saya jelaskan di awal, pembelajaran-pembelajaran yang diberikan pada saat kuliah itu sangat bermanfaat ketika saya bekerja. Apalagi saya bekerja di field yang berkaitan langsung dengan pembangunan perekonomian. Seperti contohnya ketika ada usulan-usulan proyek strategis nasional ini, misalnya ada usulan proyek strategis nasional ini, sebentar Pak. Nah, jadi ketika ada usulan baru misalkan dari proyek strategis nasional ini, mereka kan harus mengumpulkan OVC atau visibility study-nya. Nah, di situ memang kami di sini tidak dituntut untuk membuat sebuah visi atau tidak dituntut untuk membuat uji kelayakan suatu proyek. Tapi kita dituntut harus bisa menilai sejauh mana kelayakan proyek itu dan sejauh mana layaknya dari uji kelayakan itu, Pak. Apakah ini benar atau apakah ini ada tanda kutip ada sebuah apa namanya hal yang perlu dikaji ulang, dicurigai atau nah itu kan perlu pengalaman dan juga perlu ilmu-ilmu dasar yang dulu pernah diajarkan sewaktu kuliah. Bagaimana FBC itu dibuat, apa tujuannya, seperti apa standarnya, itu kan kita pelajari. Kemudian yang kedua, apalagi kalau kita bilang mengenai ilmu ekonomi pembangunannya, teori-teori di situ, itu sangat bermanfaat bagi saya karena di sini kita dituntut untuk memikirkan bagaimana cara mengembangkan suatu daerah dengan kondisi-kondisi tertentu yang mungkin saja banyak hal yang perlu disiapkan dan perlu didukung. Seperti itu, Pak. Oke, Mas Ilham. Jadi singkat kata memang entah itu banyak sedikit ada kemanfaatannya ya pada waktu ilmu atau teori-teori basic yang kita. Wah, banyak, Pak. Manfaatnya banyak sekali, Pak. Apa? Banyak sekali manfaatnya, Pak. Iya. Iya, artinya itu menguatkan bahwa tidak sepenuhnya ada istilah link and match itu dianggap kampus universitas itu tidak bisa menyiapkan tenaga apa ya yang terampil siap kerja gitu. Tapi memang kalau tidak siap kerja siap untuk belajar bekerja ya Mas ya kira-kira begitu. Iya. Nah, Mas Ilham dengar nggak ini konsepnya Mas Menteri mengenai kampus merdeka? Pernah dengar nggak ini? Wah, kurang paham saya, Pak. Dia dengar Pak, tapi saya kurang paham, Pak. Nggak berani bicara, Pak. Itu ada ide Pak Menteri itu bahwa dalam kurikulum S1 itu, sarjana, sekarang S1 istilahnya kan sarjana, itu kan misalnya mahasiswa ada kesempatan belajar di luar kampusnya, di luar prodinya, atau prodi lain juga di Indonesia. Di mungkin kalau Anda ya belajar di Bappenas atau di BI atau di perusahaan atau di bank, tapi juga mungkin belajar dari fakultas lain, dari prodi lain begitu.
baik di satu universitas maupun di luar universitas. Kira-kira pendapat Anda ini pribadi ini bagaimana kalau itu bisa dilaksanakan? Apakah nanti juga akan memperkuat tadi bekal ilmu untuk bekerja atau bagaimana? Kira-kira ini opini karena ya kira-kira opini Mas Ilham bagaimana? Ya, ya Pak. Kalau saya rasakan di dunia pekerjaan ini Pak, konsep-konsep yang diajukan seperti itu merupakan sebuah opsi atau pilihan yang kembali kepada masing-masing pribadinya. Kalau saya pribadi beropini hal seperti itu sangat bermanfaat Pak. Karena contoh seperti di sini sekarang saya juga bekerja bukan hanya permasalahan-permasalahan yang menyangkut tentang ekonomi pembangunan, ada teknisnya juga Pak. Contoh misalkan seperti pembangunan saluran penyediaan air minum misalkan katakan. Itu saya juga harus tahu ini teknis teknik sampai ke bagaimana pipa itu dipasang, kemudian kenapa perizinannya lama, oh ternyata pipanya lebih lebar daripada jalan, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada pilihan apakah mengecilkan pipa atau kemudian mengurus perizinan yang lebih panjang lagi. Nah, di sini kemampuan-kemampuan teknik itu juga diperlukan, walaupun memang tidak sedalam ilmu core-nya atau ilmu ekonomi pembangunannya. Memang dibutuhkan, Pak. Jadi kalau Anda diberi pilihan, kalau saya boleh mengulang lagi, pasti akan saya pilih untuk belajar ilmu-ilmu lain, karena memang menurut saya satu ilmu saja kita pegang teguh itu belum tentu cukup untuk memasuki dunia kerja, apalagi dunia kerja di zaman sekarang yang persaingannya sangat-sangat ketat seperti ini, Pak. Kalau saya berpendapat seperti itu, dan saya mendukung sih sebenarnya kalau ada, cuman kalau kemudian itu menjadi suatu kewajiban, misalkan untuk mahasiswa itu memilih bukan hanya satu prodi, misalkan seperti itu saya nggak setuju. Cuma kalau memang misalkan mahasiswa itu diberi pilihan, kemudian bagaimana dia bisa memilih mana sih yang bisa mendukung, itu ya sangat baik menurut saya. Gitu. Terima kasih ini masukannya, tapi yang jelas ada optimisme bahwa belajar di bidang ilmu di luar prodinya itu memang bermanfaat dan perlu ya. Bermanfaat. Untuk tapi tidak bisa menjadi sebuah aturan atau paksaan bahwa itu harus bisa. Jadi mungkin juga ada opsional. Kalau memilih ya diberi kebebasan milih ya. Misalnya bidangnya minat teknik, mungkin belajar teknik, ambil di prodi teknik, belajar bidang sosial, di hukum juga hukum ya, tidak harus kewajiban ya. Karena rasanya sangat bermanfaat Pak di sini ketika bekerja itu. Gitu. Oke Mas Ilham, kita kembali ke mungkin ini Pak yang topik tadi. Mengenai pembangunan ekonomi yang direncanakan pemerintah. Tadi saya katakan ciri-cirinya adalah untuk infrastruktur publik, menyerap tenaga kerja, kemudian multiplier efeknya besar. Betul. Baik dari tenaga kerjaan maupun dengan industri yang lain. Saya juga melihat ada unsur pemerataan. Betul, Pak. Pusat-pusat pertumbuhan tadi disebar. Ya, Pak. Yang pintu gerbang hub Sulawesi Utara, hub Bali, hub di Sumatera. Ya, Pak. Itu saya ingat pada waktu kita belajar ekonomi regional ada teori growth pool. Betul. Pusat-pusat pertumbuhan ini. Betul. Apakah memang faktanya ini atau hanya kebetulan saja atau malah salah tangkap bahwa ini sengaja dibuat bahwa ada pusat-pusat pertumbuhan baru? Kan selama ini sudah hanya di Jawa pertumbuhan ekonomi itu kan Jawa. Kita buka di luar Jawa ada pertumbuhan baru begitu. Bagaimana Mas Ilham? Betul Pak, memang tujuan kami untuk membuat percepatan proyek strategis nasional, apalagi yang membuat growth baru itu memang ditujukan untuk meratakan ekonomi Pak, atau melakukan perataan ekonomi Pak. Karena yang kita tahu ketika growth pool itu secara teori ya Pak, kalau growth pool itu kemudian tumbuh, kemudian akan ada suatu pergerakan ekonomi di situ dan kemudian akan menambah
menambah produk domestik brutonya, kan gitu Pak. Nah, di sini memang kita sengaja itu Pak, bahkan bukan hanya melalui super hub yang tadi saya coba paparkan itu, walaupun itu memang masih semuanya adalah rencana gitu ya. Nah, bukan hanya itu, tapi ada banyak sekali caranya. Contoh misalkan membuat satu saja kawasan industri misalkan, atau membuat kawasan ekonomi khusus, atau membuat kawasan strategis lainnya. Contoh misalkan kawasan strategis pariwisata nasional. Nah, itu ada 10 destinasi pariwisata yang sekarang diperas lagi menjadi 5 destinasi pariwisata. Itu bukan hanya kemudian membangun infrastruktur dari pariwisatanya, tapi juga infrastruktur di sekitarnya. Seperti itu. Nah, contoh juga misalkan bukan hanya membangun sebuah growth pool, tapi juga membangun konektivitas. Contoh kawasan industri A dengan kawasan industri B. Contoh misalkan tadi ada Batang, kemudian ada Brebes, itu bisa disambungkan dengan satu jalan tol, kemudian ada akses keluar dari jalan tol yang dekat dengan mereka. Nah, itu adalah salah satu cara kita untuk membuat growth pool baru. Nah, kita juga sedang ada nanti program pembangunan jalan akses exit tol, Nah, itu juga akan kita percepat, bahwa kan banyak ini Pak isu-isu bahwa wah kalau tol dibangun itu akan banyak industri-industri di tengah-tengah tol itu yang akan mati. Nah, ini kita coba atasi dengan memperbanyak exit tol yang langsung terhubung dengan sentra-sentra industri, sentra-sentra kerajinan, dan seterusnya itu Pak. Itu contohnya. Ada banyak cara Pak, contoh seperti tadi yang saya katakan juga di Kalimantan Tengah sekarang sedang kita galakkan untuk program food estate, pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan Tengah yang rencananya itu tahun ini ada 30.000 hektar yang akan dikerjakan di musim tanam Oktober sampai nanti Maret. Nah, ini juga salah satu contoh bagaimana pemerintah melakukan usaha-usaha untuk membangun sentra pertumbuhan ekonomi baru seperti itu. Gitu, Pak. Oke, Mas. Jadi kita pemerintah sudah siap bahwa pemerataan tugas, bahwa ada unsur multiplier effect yang mendorong pertumbuhan, tapi diupayakan juga pemerataan proyek atau program pembangunan tadi. Betul. Nah, tadi singgung jalan tol yang merupakan program proyek strategis atau program strategis nasional. Ini Mas Ilham dengar nggak ini? Atau mungkin dengar atau belum ya? Bagaimana dengan rencana jalan tol yang kota Jogja, bandara Jogja yang dibangun? Oh iya Pak. Itu sama sebelum ini Mas, karena justru itu sekarang karena keluhan dari warga kota Jogja kan, kalau ke bandara sekarang kalau pesawat jam 6 itu meruput 3:30 ini dari kota Jogja ini. Iya. Jalannya sudah 1 jam 1,5 jam ini. Sudah masuk dalam ini rencana program nasional. Iya Pak. Jadi di Jogja itu ada dua proyek strategis nasional baru yang akan masuk nanti di perubahan Perpres 56 tahun 2018. Yang pertama itu Spam Kamijoro Pak. Spam Kamijoro itu untuk menyuplai air bersih ke Bandara JIA. Yang kedua itu jalan tol Solo, Jogja, Kulon Progo yang nanti akan nyambung dengan jalan tol Bawen Jogja itu. Bawen ya. Jadi nanti Borobudur itu akan dilewati segitiga jalan seperti itu Pak. Nah ini kemarin teman-teman kami, rekan-rekan kami juga barusan dari Jogja, cuman hari ini belum sempat saya update bagaimana perkembangan penyiapan di sana. Karena untuk proyek strategis nasional ini Pak, itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu perencanaan, kemudian penyiapan, transaksi, baru kemudian konstruksi, baru kemudian operasi. Nah, sekarang ini tahapnya masih ada di tahap penyiapan untuk jalan tol tersebut. Jadi jalan tol itu akan masuk nanti di daftar PSN yang baru perubahan Perpres 56 tahun 2018. Itu Pak. Dan itu pasti akan kita percepat, kita bangun. Oke, terima kasih informasinya. Ini kabar gembira ini ya, sudah
pandemi COVID ini segera berlalu sehingga realisasi membangun jalan tol di DIY ini bisa cepat. Betul, seperti tadi yang saya katakan itu Pak, yang saya bilang teman-teman saya juga kemarin walaupun pandemi ini juga tetap ada yang ke sana untuk koordinasi pembangunan seperti itu. Iya. Jadi tetap kita percepat walaupun keadaan seperti ini. Iya, namanya program nasional strategis kok ya. Iya, strategis. Pasti. Gini Mas, dalam implementasikan beberapa program nasional strategis sudah dilaksanakan kemarin, beberapa sudah berjalan. Ya. Dari beberapa hasil kajian yang pernah saya baca, juga saya sendiri kebetulan akhir tahun 2008 kemarin itu sempat keliling Sulawesi ya, terkait dengan kerjaan terkait dengan Bapenas. Mungkin Mas Ilham juga terlibat itu pada waktu karena belum ke sana ya. Memang implementasi dari program-program pusat itu kadang-kadang ada hambatan itu pasti. Misalnya yang sifat umum itu pembebasan tanah, ya toh. Tapi yang justru menjadi dalam tanda petik ironis itu kan justru hambatan birokrasi Pemda pemerintah daerah. Nah, perizinan ini kaitannya kan begini tadi, program nasional strategis tadi kan melibatkan swasta berinvestasi. Misalnya KEK, kawasan itu bagaimana swasta ingin kontribusi itu, tapi perizinan di level daerah ini seringkali terhambat. Ini bagaimana nih cerita atau progres, karena lama nggak terdengar ini, karena tersilam berita, tertutup berita COVID ini. Dengan ini proyek semacam program percepatan perizinan itu namanya paling pas saya lupa. Ini bagaimana ini? Mungkin yang dimaksud ini Pak, perizinan satu pintu ya. Ya. Itu memang dikoordinasikan juga di tempat kami Pak, cuma di beda deputi, jadi di deputi yang lain dengan saya. Tapi memang kalau untuk perizinan-perizinan seperti itu biasanya kita koordinasikan dengan cepat Pak. Jadi kita langsung telepon pemerintah daerah, kita langsung adakan rapat, bahkan kita yang ke sana seringkali seperti itu Pak. Nah, memang untuk proyek-proyek ini memang yang paling besar isunya itu adalah isu pengadaan lahan. Itu yang pertama, yang kedua kemudian isu perencanaan, yang ketiga itu isu pengadaan lahan, perencanaan, kemudian ada isu pembiayaan, dan kemudian isu konstruksi. Jadi memang paling besar masih isu penyediaan lahan. Nah, penyediaan lahan untuk proyek strategis nasional ini ada bermacam-macam jalan, ada yang disediakan memang oleh pemerintah daerah, ada juga yang disediakan lewat lembaga manajemen aset negara, dan ada juga yang menggunakan skema dana talangan dari badan usaha terlebih dahulu, itu biasanya digunakan oleh jalan tol. Jadi kalau untuk perizinannya sendiri memang walaupun ada kendala-kendala perizinan, tapi kita bisa selesaikan dengan jalan-jalan koordinasi Pak biasanya. Jadi kita yang untuk mengadakan rapat turun atau bahkan justru penanggung jawab proyeknya ini yang meminta kita untuk melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa kali berhasil dan pemerintah daerah juga sangat mudah untuk bekerja sama. Jadi percepatan bisa tetap kita lakukan. Contoh saja sekarang di Lampung itu ada sistem penyediaan air minum yang sudah hampir selesai dan bahkan tanggal komersialnya bisa dimajukan dari yang seharusnya. Nah, ini sedang kita coba percepat. Ya, seperti itu. Jadi tergantung bagaimana pemerintah daerah, bukan masalah perizinannya, tapi masalah willingness-nya dari pemerintah daerah itu apakah bersedia untuk rapat, apakah bersedia untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat atau tidak. Biasanya seperti itu Pak. Gitu. Jadi ya nggak harus lewat perizinan satu pintu, enggak. Oke. Paham. Wah, ini diskusi kita ini ibarat kalau jangan dibatin, wah ini Pak YSSI nguji tesis buat disertasi ini. Wah, kalau yang demikian yang diuji lancar-lancar aja bisa lulus dengan cum laude ini. Iya. Mas, kita sedikit bergeser ini Mas. Kita nggak terasa ini sudah 1 jam ini, kurang 1 menit. Oh iya, mohon maaf juga Pak, ini saya juga nanti harus ada. Ya, makanya kita mungkin bisa tambah sedikit lagi nanti karena tahu bahwa rapat terus jam 3:30. Berapa menit sebelumnya harus standby, ya kan? Karena datang harus anak buah datangnya. Sekarang kan posisinya anak buah dulu. Nantinya berapa tahun lalu bisa jadi bos.
Amin, ya kan? Begini Mas, bergeser dulu. Panjenengan kalau Mas Ilham ini kalau nggak salah dulu kan masuk UAJW melalui bidik misi ya? Bukan Pak, saya melalui PSSB Pak, seleksi siswa berprestasi. Prestasi ya, oke ya, oke. Ya prestasi. Ini kan kalau lihat ini akademiknya, nih lihat akan apa itu nilai-nilainya, saya yakin masuk prodi lain di Atmajaya bisa. Ataupun kalau di ekonomi saya sempitkan mungkin milih akuntansi atau manajemen juga masuk saya kira nilainya. Tapi mengapa kok Mas Ilham kok milih prodi ekonomi pembangunan ini? Tolong ini. Ini diyakinkan ini. Kalau milih ekonomi pembangunan itu dulu sebelum masuk itu saya kan sempat kenal dengan Pak Mariatmo dulu ya. Pak Mariatmo itu Mas Rektor itu diberikan cerita oleh Pak Mariatmo bahwa ekonomi pembangunan itu berbeda dengan manajemen atau akuntansi. Bahwa ekonomi pembangunan itu wawasannya adalah wawasan untuk membangun perekonomian negara. Di situ saya langsung tertarik Pak, bahwa ternyata memang prospek itu sangat bagus untuk di ekonomi pembangunan. Bahkan setelah itu juga saya baru tahu kalau ekonomi pembangunan itu adalah salah satu jurusan yang priceless ya, sangat bagus lah. Dari situ juga saya kemudian semakin menekuni, semakin serius untuk belajar. Jadi di situ baru saya kemudian tahu banyak sekali ilmu-ilmu yang menurut saya ini bukan ilmu yang murah menurut saya ya, ini ilmu yang sangat mahal. Bahkan kalau kan dulu sering ada guyonan wah kalau manajemen kan ngurusin perusahaan, kalau kita kan ngurusin negara katanya gitu kan. Ya. Jadi ya kadang-kadang bercanda kayak gitu sama teman-teman saya, ada Alpon, ada teman-teman saya yang lain lah, orang sama anak-anak manajemen itu kalau ceng-cengan kayak gitu Pak, jadi seru-seru aja. Iya. Nah, kebetulan nih Mas Ilham linier ya, kebetulan dapat pekerjaan yang betul-betul sekarang ngurus negara ini. Khususnya pas saja, Pak. Sesuai dengan apa yang dibayangkan tepat. Tapi sebenarnya kan alumni prodi ekonomi pembangunan tidak hanya mengurus ekonomi, iya, Pak, tapi juga bisa di perbankan. Iya. Karena kalau kita bicara analis kredit itu biasanya alumni dari ekonomi pembangunan. Iya betul. Untuk menganalisa kredit. Karena bahkan ada teman pelayanan, proyek, ya toh. Kemudian juga bisa di perusahaan menjadi semacam ekonom perusahaan. Iya. Juga bisa di bidang usaha yang lain lah. Betul Pak. Dan teman-teman saya ini karirnya bagus-bagus juga. Saya pantau seperti Firman itu sekarang udah jadi manajer di BFI, terus Randy itu di ACC, di Toyota di ACC itu. Ada teman-teman yang lain juga, Denny di Indomaret itu juga udah pada bagus-bagus juga. Jadi belum tentu kemudian harus linier, itu belum tentu. Teman-teman saya yang lain juga banyak. Ada juga Denny yang satunya lagi sekarang di ACS, food service-nya untuk pesawat itu juga karirnya juga bagus juga saya pikir. Jadi belum tentu kemudian ilmu ekonomi pembangunan harus linier menjadi negara pengurus PNS di pemerintahan pusat, pengurus negara ya belum tentu juga. Banyak juga teman-teman saya yang di perusahaan-perusahaan swasta itu juga karirnya bagus-bagus juga. Asal satu Pak yang menurut saya perlu dipahami oleh teman-teman itu nanti, bahwa kuliah itu jangan hanya asal kemudian kuliah kemudian pulang, tapi perbanyak juga dengan ilmu-ilmu yang tidak diajarkan di bangku kuliahnya. Contoh misalkan organisasi, kemudian juga perbanyak juga ilmu-ilmu untuk ikut dengan dosen penelitian, kemudian juga ikut juga dengan dosen untuk menjadi asisten dosen. Saya pikir seperti itu. Kalau hanya kuliah itu ya bisa jadi baik, tapi ada kesempatan-kesempatan lain yang bisa digunakan untuk menambah potensi-potensi di kemudian hari. Itu Pak menurut saya. Oke Mas Ilham, saya tahu bahwa jam 15.15 Anda di tempat lain menyiapkan dengan... Iya Pak, ini masalahnya rapatnya nanti ini fisik Pak, bukan pakai ya, 15.30 tapi 15.15 kan harus siap gitu. Iya betul Pak.
Saya mengenal Mas Ilham justru pada saat kuliah tidak terlalu kenal banget karena kebetulan saya juga masih studi pada waktu itu. Iya. Tapi saya ingat dalam beberapa Skripsi, Pak. kesempatan di kelas. Waktu saya skripsi itu udah mulai ikut Pak Sus itu. Ya, bahkan saya ingat Mas Ilham salah satu yang membantu pengolahan data disertasi saya. Gitu, saya ingat. Ya, betul Pak. Di kelas itu Mas Ilham salah satu mahasiswa yang aktif, berani jawab itu itu benar atau salah, tapi berani jawab itu penting juga latihan bicara di kelas. Mungkin sekarang tahu manfaatnya Mas, mengapa kok Betul. aktif di kelas, kalau nggak dapat nggak aktif nanti nilainya C+, itu mungkin sekarang ada manfaatnya ya. Di dalam meeting Anda keberanian untuk bicara dan sebagainya. Baik, sebelum kita tutup Mas Ilham, mungkin ada closing statement, pernyataan pamungkas Mas Ilham untuk siapa saja terkait dengan prodi ekonomi pembangunan dan profesi Anda ataupun apa? Monggo Mas Ilham. Ya mungkin itu aja Pak, tadi menambahi sedikit pesan saya bahwa kuliah itu jangan hanya asal kuliah, mungkin di bangku kuliah kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu eksak atau ilmu yang sudah diajarkan untuk bekal kita, tapi ada banyak kesempatan-kesempatan lain, potensi-potensi lain yang bisa diambil untuk melengkapi ilmu-ilmu itu tadi. Contohnya itu tadi seperti ikut dosen, nggak apa-apa dekati dosen aja. Seperti saya dulu dekat sama Pak Susilo, kemudian saya bilang Pak, ada yang bisa saya bantu nggak? Kemudian dapat penelitian, kita kerja. Itu pengalaman yang sangat berharga dan sangat luar biasa untuk kehidupan dunia pekerjaan nantinya. Karena kalau teman-teman tahu itu sekarang itu dunia pekerjaan itu dituntut satu multitasking, kedua bisa bekerja dalam tekanan. Itu aja sebenarnya. Kalau udah bisa dua itu kita lalui sebelum kita masuk ke dunia kerja yang sesungguhnya, kita sudah latihan dulu, ya pasti di dunia kerja akan lancar-lancar saja. Contoh seperti saya seperti ini, beberapa kali rapat mewakili pimpinan sendirian itu udah biasa. Bahkan teman-teman saya yang lain juga mengalami hal yang sama. Artinya kita dituntut memang harus terjun dan siap langsung kemudian berpikir kritis, analitis terhadap suatu isu permasalahan, kemudian kita langsung memutuskan di situ ada beberapa alternatif solusi, baru kemudian kita share kepada teman-teman atau publik atau peserta rapat, ini ada pilihan solusi seperti ini, pilih yang mana, atau kita buat alternatif yang lain. Itu kalau hanya dipelajari di bangku kuliah, mungkin kita hanya akan berpikiran secara konsep atau sistematis seperti yang ada di teori. Tapi tolong teman-teman semuanya, apalagi di prodi ilmu ekonomi ini saya tahu sekali bahwa himpunan mahasiswanya itu sangat kuat ya, sangat kuat. Nah itu gunakanlah kesempatan itu untuk melengkapi kemampuan skill teman-teman semuanya. Mungkin itu Pak. Oke, terima kasih Mas Ilham atas waktunya, atas kesediaannya hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya berkaitan dengan karir, prospek karir, dengan terutama dengan karir di program studi ekonomi pembangunan FBI UADY. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, dan kapok kalau diundang lagi. Siapa? Saya masih ingat nih untuk Mas Ilham sebagai penutup. Mas Ilham ini tidak bermaksud muji, tapi faktanya demikian. Orang yang entengan dalam tanda petik. Diajak bekerja, yang tidak ada apa-apanya siap mengabdi di IC, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, menjadi pengurus itu nggak ada apa-apanya. Kita capek ya Mas ya. Tapi senang, banyak kenalan. Kayak pengalaman Pak. Kan dari guru besar, dari ahli pengusaha kita kenal, bankir kita kenal, ya toh? Betul Pak. Kemudian yang ada sedikit transportnya juga dikerjakan dengan benar. Syukur ada yang agak banyak, ya senang. Itulah kalau mau belajar itu jangan ragu, aja mikir itu apa gitu, tapi kita pasti ada sesuatu yang dapat. Makanya ini saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan, pada mahasiswa atau siapa saja yang hadir dalam acara live YouTube ini yang diselenggarakan oleh Universitas Atmajaya Jakarta, sekarang dikenal dengan Atma Jogja, jangan salah, Atma Jogja, yang berkaitan dengan prospek karir, prodi, alumni, prodi ekonomi pembangunan FBI UADY. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.